Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Siap-siap juru parkir bandel tarik Rp3.000 akan dikenakan sanksi. Pemerintah Kota Banjarmasin beli 1 unit ekskavator amfibi sebesar Rp7,2 miliar untuk bersihkan sungai. Desa Muara Jaya Balangan masuk 3 besar lomba desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Kota Banjarmasin telah resmi menurunkan tarif parkir kendaraan roda 2 menjadi Rp2.000, masih saja ditemukan oknum juru parkir nakal yang menarik biaya sebesar Rp3.000. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Selamat Begjo turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi di kawasan Pasar Baru. Sejak diberlakukannya tarif parkir baru sesuai dengan Perwali nomor 34 tahun 2025, namun masih banyak ditemukan juru parkir yang menarik sebesar Rp3.000. Dinas Perhubungan pun menggencarkan edukasi kepada para juru parkir agar mengikuti aturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Sejak diberlakukannya tarif baru ya dengan Perwali 34 tahun 2025, memang ada beberapa jukir yang belum patuh ya, sehingga hari ini saya memastikan terutama di sepanjang Jalan Pasar Baru itu tarifnya sudah menyesuaikan, sekaligus juga menyampaikan ke para jukir itu dengan memasang beberapa spanduk ya, dengan tarif yang baru, yang kendaraan roda 2 Rp2.000, dan alhamdulillah hari ini tadi ada beberapa lokasi yang ya saya kira sudah menyesuaikan ya. Kemudian sempat juga berbincang dengan para jukir, ternyata memang mereka sudah patuh ya, bahwasanya kedapatan tarif Rp3.000 itu ternyata memang bukan di objek retribusi. Ini yang sepengetahuan yang saya saksikan tadi di Jalan Pasar Baru terutama, kemudian Pasar Sepeda sudah menyesuaikan. Ya, jadi saya nanti akan agendakan menyasar kepada objek retribusi parkir. Kalau masih kedapatan, kita akan berikan surat peringatan. Ya, jadi akan disiapkan. Ketika kedapatan, dia akan mendapatkan peringatan. Sehingga tidak ada lagi kesempatan kedua untuk peringatan. Tetapi kalau masih kedapatan yang kedua, maka langsung cabut. Jadi arahan Perwali tempo hari kalau memang tidak masih juga akan dicabut. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin juga meminta masyarakat untuk segera melapor apabila menemui oknum juru parkir yang menarik tarif di luar ketentuan. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp7,2 miliar untuk membeli 1 unit ekskavator amfibi canggih guna mendukung penanganan sampah dan pengerukan sedimentasi di sungai-sungai kota. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiah, menyebutkan bahwa pengadaan alat berat tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang revitalisasi sungai yang menjadi prioritas pemerintah kota pada tahun anggaran 2025. Ekskavator ini memiliki kemampuan unik dapat beroperasi di darat maupun di air dengan kedalaman yang bervariasi. Dengan kapasitas hingga 20 ton dan lengan super panjang, alat ini diyakini menjadi solusi atas kendala klasik berupa tumpukan sampah dan lumpur yang mengganggu aliran sungai. Ini
jadi ekskavator apung ya, amfibius namanya ya. Jadi untuk di sungai-sungai yang besar, jadi kita akan coba untuk mengoptimalkan menangkap sampah ataupun mungkin nanti pada saat sedimentasi di Sungai Martapura sudah mulai meninggi. Jadi nanti kita pemeliharaan rutin nanti akan dikelola oleh UPTD Sungai dan Drainase yang ada di Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Harapannya ekskavator ini bisa menjadi jawaban atas tantangan kompleks dalam menjaga kelestarian sungai yang menjadi urat nadi kehidupan warga Banjarmasin. Pengelolaan alat berat ini akan berada di bawah UPTD Sungai dan Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan panggung utama nan megah saat pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-36 periode 2025 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Pelaksana MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ke-36, Ihwan Shah mengatakan, panggung megah yang dipenuhi ornamen bernuansa Islami dan religius sudah disiapkan dengan ukuran lebar 66 meter. Menurut Ihwan Shah, desain panggung utama di ruang terbuka hijau Ratu Zaleha Martapura dipenuhi ornamen bernuansa religius, dan disiapkan pula panggung VIP maupun tamu undangan. Ihwan Shah memastikan panggung utama maupun panggung VIP dan tamu undangan bisa selesai 3 hari sebelum pembukaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dijadwalkan Sabtu 21 Juni 2025 nanti. Ihwan Shah menambahkan pembukaan MTQ juga akan diisi pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Internasional Muhammad Najmi Alvaro yang meraih juara MTQ tingkat dunia di Iran. Sementara itu, Project Manager PT Amanah Bugar Group Effendi mengatakan desain panggung yang dibuat sangat khas menampilkan elemen ikon Banjar seperti Tugu Intan, menara masjid, dan gerbang kawasan sekumpul. Diketahui pemerintah Kabupaten Banjar menyediakan RTH Ratu Zaleha Martapura sebagai panggung utama, serta 11 lokasi lain yang disiapkan untuk mendukung lomba, seperti Masjid Syiarus Solihin Sekumpul, Masjid Al-Karomah, dan Masjid Nurul Iman. Kegiatan tahunan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dimulai 19 hingga 27 Juni 2025 nanti diprediksi diikuti oleh 100 kafilah dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, sehingga diperkirakan lebih dari 1.500 tamu dan undangan bakal hadir. Tim Liputan Kalsel Pos melaporkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Siap-siap juru parkir bandel tarik Rp3.000 akan dikenakan sanksi. Pemerintah Kota Banjarmasin beli 1 unit ekskavator amfibi sebesar Rp7,2 miliar untuk bersihkan sungai. Desa Muara Jaya Balangan masuk 3 besar lomba desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Balangan melaksanakan rapat paripurna ke-31 masa sidang 2 tahun 2025 Senin lalu yang dipimpin langsung Ketua DPRD Balangan Lindawati didampingi Wakil Ketua 1 Muhammad Rizkan dan Wakil Ketua 2 Syamsuddin Nur. Dalam rapat paripurna kali ini, pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah tahun 2024. Dalam raperda tersebut berisikan berbagai laporan realisasi anggaran tahun 2024, yakni untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp4,184 triliun dan direalisasikan sebesar Rp4,326 triliun atau 103,38%.
Untuk belanja daerah, pemerintah Kabupaten Balangan menganggarkan sebesar 4,75 triliun rupiah dengan realisasi 3,578 triliun rupiah atau 87,83%. Di sisi pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, pemerintah Kabupaten Balangan menganggarkan pembiayaan neto sebesar 109 miliar rupiah yang kemudian terrealisasi sebesar 99,99% atau tersisa 1,77 juta rupiah. Dari hasil pelaksanaan anggaran di tahun 2024 tersebut menyisakan saldo anggaran akhir sebesar 637 miliar rupiah. Bupati Balangan Abdul Hadi melalui PJ Sekretaris Daerah Balangan Sufrianur menyampaikan bahwa selain laporan realisasi anggaran, di dalam draft Raperda yang disampaikan merupakan satu kesatuan tidak terpisah dengan beberapa dokumen lampiran. Ia menyebut di dalam dokumen lampiran tersebut terdapat informasi yang lebih terperinci mengenai pos-pos laporan keuangan. Dalam kesempatan ini, Sufrianur menyatakan bahwa Kabupaten Balangan kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian ke-12 oleh BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2024. Untuk terus mempertahankan pencapaian tersebut, Abdul Hadi mengajak seluruh pihak terutama jajaran eksekutif untuk bekerja keras untuk meningkatkan kinerja. Dan alhamdulillah, kami yakin kita semua sudah mengetahui bahwa tahun ini BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2024. Ini adalah opini WTP yang ke-12 bagi Kabupaten Balangan yang semuanya kita raih secara berturut-turut sejak 2014. Artinya, Kabupaten Balangan konsisten menjaga kualitas laporan keuangannya, meskipun tentu saja standar ataupun ketentuan-ketentuan dari BPK sendiri selalu ada peningkatan atau semakin ketat. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Setelah berhasil menjadi juara dalam lomba desa tingkat Kabupaten Balangan, Desa Muara Jaya mewakili Kabupaten Balangan pada ajang lomba desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Selasa kemarin, tim verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan melakukan verifikasi berkas dan lapangan di Desa Muara Jaya. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 indikator utama, yakni pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan, yang masing-masing diturunkan lagi ke sub-indikator. Ketua tim verifikasi Wahyu mengapresiasi kinerja dan inovasi Desa Muara Jaya yang mampu menembus 3 besar tingkat provinsi. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah adanya inovasi sistem informasi pelayanan desa dan program ketahanan pangan melalui usaha penggemukan sapi. Jadi pada hari ini kami tim klarifikasi lapangan dari pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2025 melaksanakan kegiatan klarifikasi lapangan. Jadi indikator yang kami nilai untuk pelaksanaan klarifikasi ini meliputi 3. Jadi ada bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Jadi kemudian itu nanti akan turun lagi, ada banyak sub-indikator di dalamnya. Jadi mungkin terkait pemerintahan kita melihat bagaimana tata kelola pemerintahan di desa yang telah dilaksanakan. Kemudian juga terkait bagaimana pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan aset-aset desa. Kemudian di bidang kemasyarakatan kita juga melihat bagaimana partisipasi masyarakat, kegiatan PKK-nya. Sementara di bidang pembangunan kita melihat bagaimana kegiatan pembangunan di desa ini, termasuk juga bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Sementara itu, Kepala Desa Muara Jaya Suhaimi mengungkapkan kebanggaannya atas kerja keras seluruh perangkat desa yang telah membawa desa ini melangkah ke tingkat provinsi. Ia berharap melalui ajang ini, Desa Muara Jaya dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, kami berterima kasih kepada dari kecamatan, dari kabupaten, bahkan pada hari ini kami sangat merasa bangga pemerintahan desa dan masyarakat. Saya lagi mengucapkan rasa bangga karena hal-hal seperti ini sangat-sangat langka bagi pemerintahan desa manusia Kecamatan Awayan. Mudah-mudahan dengan kami ikut lomba desa tingkat provinsi ini, desa kami lebih bergerak untuk membangun masyarakatnya lebih baik dan ekonominya lebih baik.
Desa Muara Jaya kini tinggal menanti hasil akhir penilaian untuk mengetahui posisi terbaik dalam Lomba Desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Muhammad Kamil dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Siap-siap juru parkir bandel tarik Rp3.000 akan dikenakan sanksi. Pemerintah Kota Banjarmasin beli 1 unit ekskavator amfibi sebesar Rp7,2 miliar untuk bersihkan sungai. Desa Muara Jaya Balangan masuk 3 besar lomba desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Muara Jaya menerima kunjungan tim verifikasi lomba desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tahap lanjut dari masuknya desa tersebut ke dalam 3 besar Selasa kemarin.
Dalam verifikasi tersebut turut hadir PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Balangan Bejo Priyogo, dan Camat Awayan Aswal Salahuddin. Dalam kesempatan tersebut, Bejo menyampaikan harapannya agar Desa Muara Jaya dapat menjadi juara pertama, mengingat desa tersebut telah menunjukkan kualitas yang unggul di bidang pelayanan publik. Ia juga menyebut bahwa Desa Muara Jaya telah ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi yang telah terverifikasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Bejo menegaskan status desa anti maladministrasi ini menunjukkan desa telah melaksanakan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas. Alhamdulillah ya, kita merasa bersyukur dan saya ucapkan terima kasih kepada Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini diwakili oleh Bapak Wahyu selaku tim verifikasi. Alhamdulillah Desa Muara Jaya masuk 3 besar. Mudah-mudahan ini bukan 3, kita berharap bisa menjadi juara terbaik, juara 1. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya bahwa Desa Muara Jaya sudah ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi. Jadi indikasi keutamaan dalam desa anti maladministrasi salah satunya ada pelayanan publik. Sehingga dengan memberikan pelayanan publik, diharapkan masyarakat atau desa itu menjadi desa yang bersih dan mendukung masyarakat supaya masyarakat tidak ada masalah pelayanan. Sementara itu, Camat Awayan Aswal Salahuddin mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim verifikasi dan mengakui bahwa perjuangan Desa Muara Jaya untuk masuk 3 besar adalah proses yang tidak mudah. Ia juga menyebut status desa anti maladministrasi menjadi salah satu poin rekomendasi penilaian yang diusulkan oleh Kecamatan Awayan. Yang pertama tentu saja kita merasa bangga karena salah satu wilayah kita di Kecamatan Awayan bisa masuk ke 3 besar. Ini perjuangan yang berat sebenarnya, tapi alhamdulillah kita bisa melalui ini karena kami juga merekomendasikan Desa Muara Jaya ini ada beberapa hal keunggulan, diantaranya seperti yang tadi desa anti maladministrasi, dan juga tak kalah pentingnya adalah salah satu desa yang pertama yang melaksanakan MUO dengan pihak kejaksaan dalam hal penggunaan keuangan desa, sehingga bisa diharapkan nanti tidak ada korupsi di desa ini, dan ini diharapkan bisa menjalar ke desa-desa lainnya. Desa Muara Jaya kini tinggal menunggu hasil final penilaian untuk mengetahui posisi terbaik dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2025. Muhammad Kamil dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.